Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga tetap baik-baik saja ya. Senang rasanya bisa kembali lagi buat teman-teman semua bersama dengan Andy di sini ya. Di saat ini, ya seperti biasa aku akan memberikan informasi terbaru ya dan terpercaya terupdate seputar sepak bola hanya di channel Lihat Online. Oke teman-teman, dan seperti biasa aku tak akan bosan-bosan ya untuk mengingatkan teman-teman semua untuk tekan tombol like, share untuk pengembangan channel ini ke depan ya. Oke teman-teman, di saat ini aku akan membahas ya, mungkin ada hal-hal menarik yang akan dikejutkan lagi oleh PSSI setelah Mads Hilgers dan Eliano Renders ya, yang kemarin telah dinaturalisasi oleh PSSI. Seperti kita tahu ya, PSSI sedang bekerja keras untuk pendekatan dengan pemain-pemain diaspora yang bermain di Eropa supaya mereka bisa membalas dan bermain ya untuk timnas Indonesia. Hal ini tentu saja karena timnas Indonesia sedang menghadapi proses kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, dan targetnya bisa lolos. Tentu saja kita butuh pemain-pemain yang berkualitas ya, pemain-pemain yang bagus atau disebut juga dengan pemain-pemain grade A. Dan kebanyakan pemain grade A yang top itu mereka bermain di liga-liga besar ya, liga-liga Eropa seperti di Belanda, di Inggris, Spanyol dan yang lain-lain ya. Dalam podcastnya Pak Arya yang telah membicarakan bahwa ada pemain selanjutnya ya yang sedang dinegosiasi dan dikomunikasikan, dan ada beberapa nama yang sedang diurus. Namun untuk pemain dengan nama-nama besar aku masih dalam tahap negosiasi ya, itu ujar Pak Arya dalam pernyataannya. Meskipun Pak Arya tidak memberikan rincian tentang identitas pemain yang sedang dibicarakan ya, ia menegaskan bahwa PSSI serius untuk melakukan proses ini. Mungkin menurut aku ya, contohnya seperti Jairo, dia yang mempunyai kualitas bermain yang sangat bagus dan pengalamannya ya juga luar biasa, yang berposisi sebagai gelandang bertahan dan yang mana sedang memperkuat klub Royal Albert ya di Liga Pro Belgia. Jairo ini memiliki darah keturunan Indonesia ya, yang berasal dari Banda Neira, Maluku Tengah. Jairo Redewol juga diketahui memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, di mana ia pernah bermain di Liga Top Inggris yaitu di Crystal Palace ya. Di sana ia bermain cukup lama, selama beberapa musim. Saat bermain di Crystal Palace, Jairo bermain sebagai gelandang. Dan saat ini timnas kita masih membutuhkan seorang gelandang ya untuk bertahan maupun gelandang serang. Jairo bisa kita jadikan sebagai salah satu opsi ya, yang sangat potensial dengan pengalamannya. Pemain selanjutnya mungkin menurut aku sih ada Kevin Dix ya. Kevin Dix ini pernah mengatakan di tahun 2020 ya, mengenai bagaimana jika ia mendapat undangan untuk gabung ke timnas Indonesia, dan ia menjawab iya, aku akan selalu mengatakan bahwa aku terbuka ya untuk itu, tapi selama federasi tidak mendatangi atau mengontak Kevin Dix, dan kemungkinan besar ia akan menjawab. Kevin Dix saat ini ya tengah bermain di Liga Denmark di Copenhagen ya, dan ia memiliki darah keturunan Ambon, Maluku ya.
Saat ini ia bermain sebagai bek kanan. Seperti kita tahu bahwa Kevin Dix ini mempunyai skill yang sangat luar biasa, dan timnas Indonesia di posisi bek sudah full ya, sudah banyak yang bermain di posisi ini. Kevin Dix sendiri bisa menjadi salah satu opsi bek kanan ya, untuk menambah kekuatan di sisi kanan, bersatu dengan pemain-pemain hebat timnas Indonesia yang berada di bek kiri dan bek tengah ya. Selanjutnya ada Pascal Struijk ya, pemain keturunan Indonesia yang bermain di posisi gelandang bertahan ya, atau di bek tengah. Saat ini ia bermain di Leeds United ya, yaitu Liga kedua Inggris. Struijk ini punya garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya ya, yang lahir di Indonesia. Struijk ini juga pemain yang mirip dengan Mats Hilgers, tapi dia bisa bermain di gelandang bertahan. Umurnya juga masih sangat muda ya, sehingga punya daya dan stamina yang sangat bagus, dan dia juga memiliki tinggi badan yang bagus, 190 cm. Jika Pascal Struijk bergabung ke timnas Indonesia, Struijk bisa menjadi pemain yang sangat penting ya untuk timnas Indonesia nantinya. Berikutnya mungkin ada Jan Madsen. Jan Madsen ini menjadi nama yang digadang-gadangkan ya sebagai pengganti Ole Romeni, meskipun saat ini Madsen telah dipanggil ke tim nasional Belanda ya, dan ia belum mendapatkan kesempatan tampil di turnamen besar seperti di Piala Euro kemarin ya. Pemain ini memiliki darah campuran Indonesia Suriname. Mengungkapkan bahwa dia sangat kecewa ya dalam sebuah wawancara dengan beIN Sport karena belum mendapat panggilan dari timnas senior Belanda. Ketika berhasilnya Madsen tampil di Euro, memunculkan spekulasi tentang masa depannya ya di level internasional. Menurut data Transfermarkt, bek yang berusia 22 tahun ini memiliki nilai pasar mencapai 40 juta euro ya, atau sekitar 695 miliar. Wow, besar sekali. Dan PSSI tentu saja memiliki alasan kuat untuk mempertimbangkan Madsen sebagai kandidat ya untuk dinaturalisasi sebagai skuad Garuda mendatang. Dan berikutnya mungkin ada seperti Ole Romeni ya. Mungkin teman-teman semua sudah mendengar dan tidak asing lagi dengan nama yang satu ini. Kabarnya PSSI sudah berkomunikasi dengan Ole Romeni ya, tapi sayangnya sampai dengan saat ini belum ada titik temu ya antara Ketua Umum PSSI Pak Erik. Ini juga bukan berarti ia tidak mau bermain di timnas Indonesia ya. Mungkin karena Ole Romeni ini masih membutuhkan waktu untuk mengambil sebuah keputusan besar ya. Seperti kita tahu kemarin ya, kalau di masa lalu tuh seperti Justin Hapner membutuhkan waktu untuk memberi jawaban ya, untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Dan kita tahu juga bahwa Mats Hilgers dan Eliano juga mengalami proses yang tidak jauh berbeda ya, untuk membutuhkan waktu bertahun-tahun. Mungkin dalam waktu dekat Ole Romeni ini bisa bergabung ya dengan skuad Garuda. Tapi kita doakan saja ya, semoga apa yang kita semua inginkan dan kita semua cita-citakan bisa tercapai sesuai dengan harapan kita ya. Dan mari semuanya mendukung dan mensupport PSSI untuk bekerja dan dapat mengembangkan timnas Indonesia ke depannya ya lagi ya. Oke teman-teman, yang bisa aku sampaikan di saat ini. Terima kasih dan salam olahraga.